Laut memiliki banyak sekali objek wisata, dan pada setiap tahunnya tidak bisa dipungkiri Tanah Laut menjadi sangat ramai. Bahkan ada momentum-momentum tertentu yang Tanah Laut seperti Jakarta gitu, ada yang macet ya seperti itu ya, karena saking ramainya ya para wisatawan yang datang ke Tanah Laut. Pagi hari ini saudara pendengar, kita akan berbincang-bincang dalam satu tema tentang keadaan objek wisata pada libur Natal 2023 dan libur tahun baru 2024. Mungkin Anda juga terlibat di dalamnya ya. Ada yang ikut berlibur di sana juga sebagai wisatawan domestik. Oke, baik. Dan kami menunggu suara Anda di 0811 5012 304. Kita pencerahan dulu nih ya. Mendengarkan penjelasan tentang perkembangan umum objek wisata di Kabupaten Tanah Laut selama ini akan disampaikan oleh Kepala Dinas Pariwisata, Pak Rafiki. Silakan, Pak. Terima kasih Bu Nelly atas waktu didahulukan. Jadi perkembangan objek wisata di Tanah Laut ini jujur saja sangat bersyukurlah bagi kita warga Tanah Laut. Betul. Kenapa? Karena kita dianugerahi oleh alam yang lengkap. Garis pantai yang panjang sekitar 200 km. Betul. Kemudian pergunungan, ada bukit, ada air terjun, yang semua tentu tidak dimiliki oleh daerah lain. Betul. Nah, ini ada untuk objek wisata yang ada di Tanah Laut, memang ada 26 objek wisata. Selama ini ya Pak? Ya, yang dikelola oleh pemerintah daerah ada 7. Dari 7 yang dikelola pemerintah daerah itu yang yang 2 yang tidak 3 ada yang ini yang tidak bisa optimal kita laksanakan. Jadi cuman 4 berarti ya? Cuman 4. Dari 4 itu hanya 3 yang kami lakukan pemungutan menggunakan karcis masuk. Kemudian sisanya itu ada 19 yang dikelola oleh swasta maupun masyarakat desa. Oke. Nah, lalu untuk objek wisata yang dikelola oleh pemerintah Pak, khususnya tadi yang kita kenakan karcis masuk, retribusi umumnya ya. Nah, selama ini apa yang menjadi sebuah unggulan di dalam objek wisata kita tersebut? Ya itu tadi. Apakah berupa fasilitas atau apa begitu? Kalau fasilitas kita ngakui memang masih belum lengkap, ya. Masih memang ada beberapa yang harus kita lengkapi lagi, baik sarprasnya maupun pendukung penunjang objek wisata lainnya. Ya seperti memang dari 4 yang objek wisata yang dikelola pemerintah daerah, yang saat ini memang yang menjadi unggulan itu Batakan Baru. Takisung, memang untuk Kecamatan Takisung ada beberapa alternatif pilihan di sana. Iya. Ada Tabunio, Pantai Tabunio, ada Mangrove Pagatan Besar, ada THR juga ya Pak ya? THR, ada Taman Karindangan, terus, nah kalau itu nanti Pugo itu operasional atau sudah selesai, nah tentunya juga ada alternatif lain. Ada 2 objek yang mungkin nanti ini menjadi tempat kunjungan ada karena hotelnya representatif seperti yang di Pagatan Besar. Kemudian juga ada yang baru yang punya pengusaha lokal di Tanah Laut, itu Borneo Dorong Beach di Suwarangan itu intinya. Nah itu kemarin sudah digratiskan, dibuka selama untuk
sampai tanggal 25 Pak. Sampai tanggal 25 dan launching nanti mereka perkiraan Januari mungkin tanggalnya masih awalnya kemarin konfirmasi dengan kita itu tanggal 11. Hari ini sudah tanggal 10. Iya. Belum Nah, ada konfirmasi itu fasilitasnya pastinya nanti ya. lengkap. Ada Begitu. yang klaster menengah ke bawah, ada klaster menengah ke atas. Ada waterboomnya, ada air kolam renangnya. Jadi memang nah ini juga salah satu daya tarik karena pertama bukan apa-apa. Kita di tanah laut ini jarak tempuh dari Banjarmasin, dari bandara Banjarbaru relatif lebih dekat. Iya, cukup dekat. Ya, Kalau betul pantai mungkin sama saja dengan mungkin di pantai sekitar Kabupaten Tanah Bumbu atau Kota Baru. Nah ini yang menangnya cuman kita di jarak itu ya Pak jarak ya? itu, Iya. karena kan orang berwisata itu jarak tempuh tidak terlalu jauh. Nah ini Jarak yang tempuh juga menjadi perhitungan ya Pak ya? bagi Iya, mereka, betul sekali. karena kadang-kadang mereka kalau capek di jalan, Betul. ya mereka juga mikir. Iya. Nah jadi yang menjadi andalan selama ini memang Batakan Baru, kemudian juga air terjun Bajuin. Oke, air terjun. Karena air terjun Bajuin kemarin sempat sepi karena memang debit air yang Iya. akibat musim kemarau. Kemarau ya kemarin ya Pak ya, kita jadi agak cukup sepi panjang. pengunjungnya di sana. Oke. Menghabiskan satu pak Karcis karcis yang isi 100 lembar itu agak-agak lambat gitu ya? bisa sebulan gitu. Karena orang melihat airnya nggak ada, Daya tariknya kurang Pak ya. kurang. Jadi alhamdulillah ini sekarang airnya sudah pulih. Sudah pulih. Oke. Dan kami berharap untuk di air terjun baik yang punya warga desa yang di Lembah Bajuin. Nah, bagi yang mengunjungi pada saat kondisi musim hujan ini perlu kehati-hatian karena kadang-kadang bisa saja asik bermain di sungai. Kita nggak tahu kan kondisi di atas hujan apa tidak. Nah ini kita tidak menghendaki terjadi kejadian yang tidak diinginkan. Kemudian kalau Takisung, nah memang ini banyak pilihan tadi apa saya sampaikan. Jadi memang kalau Pantai Takisung agak kurang karena memang kalau Takisung itu kami bilang segmennya tuh kaum tua ke atas karena pantai nostalgia. Iya. Nah kalau Batakan Baru itu milenial. Betul. Milenial. Oke. Lalu Pak, tadi Bapak sampaikan ada lebih banyak objek wisata kita yang dikelola oleh swasta dan juga oleh desa. Ini Pak, peran dari pemerintah sendiri Pak dalam hal untuk melakukan pembinaan bahkan mungkin untuk ada kontribusi ini seperti apa Pak? Ya kalau untuk pembinaan karena kami kan dinas teknisnya ya otomatis kita biasanya kami jadwalkan, kami punya grup di WhatsApp jadi selalu bertukar informasi. Kemudian juga informasi baik berkenaan cuaca, kemudian peringatan dari BMKG atau segi keamanan lainnya kita informasikan dari grup WhatsApp tersebut. Termasuk juga pemasangan tarif ya Pak ya? Tarif kita himbau mereka untuk menulis di depan. Oke, ada standar nggak Pak tiap-tiap objek? Tidak ada. Oke, makanya ini berarti kebijakan dari masing-masing ya. Oke, ada yang dikelola oleh swasta, kemudian ada juga katanya yang dikelola oleh BUMDes ya Pak? BUMDes ada, jadi memang kita berharap ada unit usaha di BUMDes itu yang mungkin mengelola objek wisata. Operator di lapangannya itu bisa kelompok Karang Taruna, atau Pokdarwis, atau kelompok remaja yang lain. Jadi operatornya mereka, manajemennya
BUMDes. Gitu. Oke. Nah, lalu kontribusi terhadap pemasukan daerah? Itu kalau tidak salah kena pajak apa Pak? Pajak apa istilahnya ya? Pajak hiburan. Pajak ibu Iya. itu masuk ke kas Bapenda Pajak. karena pajak. Jadi tidak masuk ke retribusi daerah. Oh. Kalau retribusi kan apa yang kita berikan, fasilitas yang kita berikan itu kan ya kita harus sesuaikan, harus dipungut. Oke, ini berarti pajak ya Pak ya? Pajak hiburan. Oke, baik. Saya ke Kabid Destinasi dulu. Iya, rekan Pak Fahmi, Pak Hairil Fahmi. Tadi disebutkan oleh Pak Kadis, destinasi wisata kita ini kan cukup banyak dan cukup lengkap. Sepertinya tidak semua kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki destinasi wisata seperti kita, objek wisata kita yang cukup lengkap. Nah, ada beberapa unggulan tadi yang disampaikan, namun terkendala di fasilitas. Nah, apa kita punya rencana atau punya yang sudah kita laksanakan? Satu, misalnya objek wisata kita yang kita fokuskan, atau bagaimana strategi pembangunan destinasi wisata kita, Pak Fahmi? Oke, terima kasih. Sebelumnya mohon izin ke Pak Kepala Dinas. Ya, silakan. Jadi memang untuk fasilitas di objek wisata kita tentunya masih perlu pembenahan. Karena memang kita tidak pungkiri pada tahun 2022 atau 2021 ya, kemarin ada kejadian cuaca ekstrim yang mengakibatkan beberapa fasilitas objek wisata kita mengalami kerusakan. Nah, syukur alhamdulillah ya, terutama misalnya ada di Batakan kemarin kan kita punya dermaga nih. Dermaga, bukan dermaga pelabuhan sih, dermaga untuk aksesoris. Iya, aksesoris. Oke. Nah, itu sangat orang tertarik dengan adanya itu, mau foto-foto di sana. Nah, itu mengalami juga kerusakan untuk di Batakan. Kemudian di Takisung juga ada mengalami kerusakan kemarin itu. Menara Pantau juga di Bajuin juga tangga untuk turun ke air terjunnya juga mengalami kerusakan karena adanya pohon-pohon yang tumbang, jadi mengenai pohon itu. Nah, untuk itu memang kami di 2023 tadi bersama Kadis memang sudah menganggarkan dan sudah kami kerjakan untuk perbaikan itu semua, Bu. Jadi untuk kerusakan di Batakan kan landmark sudah kami perbaiki. Di akhir tahun tadi memang sudah selesai landmark, mengalami kerusakan juga itu. Kemudian tangga di Bajuin sudah kami perbaiki, dan alhamdulillah mungkin menjadi daya tarik tersendiri karena memang kami poles tangga itu tidak kami warnai lah, warna jadi seperti pelangi. Ada tambahannya begitu ya? Ada. Iya. Berwarna-warni, jadi kalau diambil view untuk foto bagus. Nah, kemudian juga di Takisung kami rehab Menara Pantau itu dengan bangunan yang bagus untuk ada tempat foto juga. Jadi sekaligus. Artinya bukan hanya sekedar sebuah perbaikan begitu ya, tapi kita juga menyentuh dengan daya tarik yang lainnya. Jadi orang kalau tidak hanya sekedar jadi menara pandang, bagus juga dibuat selfie, foto-foto. Iya. Itu yang kami kerjakan di 2023 kemarin. Alhamdulillah sudah rampung bersama Pak Kadis dan rekan-rekan lainnya itu, Bu. Oke, baik. Nah, lalu adakah kita berencana untuk tadi disampaikan oleh Pak Kadis, Takisung ini kan memang objek wisata kita yang apa tadi Pak? Nostalgia gitu. Artinya sejak dulu kala dia dikenal sampai keluar daerah sana gitu. Apakah kita bisa memfokuskan mungkin ada satu objek wisata kita yang termasuk objek wisata lama begitu yang bisa kita kayak ibarat perempuan tuh kita dandani sedemikian rupa begitu? Ini izin lagi Pak Kadis, mungkin memang untuk Takisung memang karena pantai Takisung kan mungkin agak sedikit ini Pak ya, pantainya sudah kesana udah habis, mengalami abrasi begitu ya. Artinya untuk pengembangan cukup agak sulit. Dan di daerah-daerah sekitar sudah ada pantai-pantai swasta.
memang pemerintah daerah pada umumnya fokus pembangunan untuk wisata kayaknya ke arah ini Pak Kadis lah, penyebatan. Untuk 2024 sinergitas dengan SKPD baik, karena kan sektor unggulan untuk Kabupaten Tanah Laut pertanian dengan pariwisata. Jadi di situ SKPD yang terkait, yang mungkin ke pertanian apa yang diinikan, nakernya apa, mungkin PU-nya, sarprasnya, dan kemudian tambahan kami tambahkan untuk 2024 itu dari bidang SDA di PUPR dia akan ini sinergisitas ya. Jadi kalau kami sendiri yang mengerjakan itu jelas tidak sanggup karena kami bukan dinas teknis yang tahu arti bangunan atau jalan. Jadi insya Allah di 2004 ini kalau jalan berjalan lancar bulan Maret mereka sudah start untuk kenapa yang disampaikan oleh Pak Kabid destinasi tadi untuk dermaga yang aksesoris untuk selfie itu kan mengalami bencana kemarin karena kerusakan otomatis kemarin karena kondisinya juga kalau direhab itu kita sudah menganggarkan untuk rehab, cuman kondisinya tidak layak lagi karena untuk khawatir kalau nanti ada pengunjung yang mengalami bahaya. Mungkin ya Pak ya. Jadi kemarin dari bidang sumber SDA itu ada program untuk pembangunan pengaman pantai. Jadi masalah bentuknya seperti apa di lokasi yang yang dermaga selfie itu, mungkin artistiknya tetap aja mungkin supaya daya tariknya satu sisi untuk pengamanan pantai, satu sisi juga artistik untuk daya tarik. Nah ini juga kan akan jadi ikon baru, bukan ikon. Ikonnya tetap, jadi mungkin ini menambah daya tarik lagi. Betul. Dan selain itu juga kemarin Pak Biji sudah menyampaikan kalau perlu untuk ditambah lagi glamping yang sementara ini karena mungkin daya tarik karena antriannya jujur saja itu berbulan-bulan orang mau kayak ngantri apa gitu. Kita sarankan walaupun ada hotel sunset di situ, kemudian homestay yang dikelola oleh masyarakat lumayan banyak itu kamarnya sekitar homestay masyarakat tuh mungkin lebih 200 lah jumlah kamarnya. Itu tiap Sabtu Minggu full. Homestay itu. Ya, luar biasa ternyata ya. Kita aja kadang bisa kalau. Kita aja kadang-kadang kalau mau ke sana. Mau nginep bawa tenda sendiri kah Pak? Kadang-kadang bawa tenda sendiri, kadang-kadang di mobil. Karena saking antusiasnya. Selain itu juga mungkin pengaspalan di sekitar. Ya, itu akan diaspal. Oleh mereka ada 2 kegiatan yang dari PUPR yang di sana dan ini juga dalam artian bukan objek wisata lain bukan kita tinggalkan tidak, cuman kemudian 2024 ada program dari SKPD terkait yang ikut menunjang untuk karena di satu sisi itu tadi selain pertanian pariwisata kan menjadi unggulan daerah untuk tanah laut. Iya, dan ternyata Batakan Baru mempunyai prospek untuk itu, begitu ya kolaborasi. Memang ada pantai Batakan Batakan Lama yang dikelola oleh BKSDA. Ini seperti kejadian yang malam tahun baru. Kita untuk memecah arus, kita alihkan ke mereka menolak. Mereka rela berantri berjam-jam. Asal lewat jalan itu begitulah. Nah, mumpung ini kami mengucapkan terima kasih semua
instansi terkait baik Polri, TNI, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, kemudian BPBD, Pramuka, relawan-relawan lainnya dalam mengamankan libur Nataru untuk di tanah laut. Dan kalau tidak salah saya di medsos Polres Tala terbaik katanya untuk pengamanan Nataru, kalau tidak salah ya di medsosnya. Nah ini tentunya juga terima kasih kami dan mohon maaf kepada pengunjung yang mungkin Tidak bisa masuk. Balik arah Pak ya. bukan balik arah, Balik kanan. terjebak di terjebak. keluar tidak bisa, masuk tidak bisa. Iya, iya. Karena panjang antriannya ada sampai ke Bukit Timah. Mereka ngotot tetap harus ke sana. Ada yang parkir di rumah masyarakat. Tidak sampai ke objek wisata berarti. Tidak mereka sampai ke menggunakan- objek wisata yang dituju. Parkir di masyarakat, tapi mereka ada jalan kaki, ada yang naik ojek, ada jasa yang ditawarkan oleh masyarakat. Oke. Saking mereka tetap ngotot ke Oke. Batakan Baru itu. baru, dan itu bisa terurai kemarin itu kalau tidak ditutup di jalan arah ke Kelima. Batu Lima oleh pos terpadu ditutup, jadi diarahkan ke Kisung. Takisung atau ke lain-lain. Karena kalau itu tetap tetap macet. Oh. Karena akses jalan ini Luar yang biasa, ya. akses pintu kita cuma satu keluar Mhm. masuknya. Ya, Makanya ya. kemarin juga kita diskusi dengan Bapeda, dinas-dinas teknis lainnya, PU, perlu ada jalur alternatif untuk mengurai supaya ini pengalaman sudah terjadi. Iya, betul. Lalu kalau dilihat seperti itu kondisinya tahun ini Pak, objek wisata kita di tahun libur Natal 2023 dan tahun baru. Ini berarti meningkat dengan signifikan atau Kalau bagaimana? dari jumlah pengunjung malah turun. Oh. Tapi dari pengunjung- segi kemacetan? Karena mereka fokus ke Batakan Baru aja. Oh. Ini yang menjadi, dan perlu juga pemikiran kami dengan nanti diskusi dengan Dinas Perhubungan, perlu kantong parkir. Yang khusus ya Pak ya? Iya, jangan parkir di dalam objek wisata. Kita kalau bayangkan aja kalau bis yang isi 60 itu 10 aja. Belum lagi bis-bis mini lainnya. Belum lagi mobil tambah mobil pribadi. pribadi. Iya. Jadi Satu orang, satu mobil. nah ini mungkin nanti kerjasama dengan pemerintah desa melalui BUMDesnya. Bisa membuat lahan parkir ya Iya, Pak sebagai karena itu- sebagai usaha desa. Iya, jadi pemasukan bagi desa. Nah, masalah nanti angkutannya dari lokasi parkir ke pantai ini apakah nanti bisa menggunakan jasa mobil pickup atau mobil ya teknisnya ya terserah gimana lah. Karena kan ini kan pendapatan juga bagi Bisa. masyarakat yang mau Usaha. operasionalkan mobil pickupnya, atau ya seperti kayak di Heha Jogja Iya. atau di Gunung Kidul. Gunung Kidul, itu iya. Jeep. ada shelter pengunjung di drop di situ. Iya, di Ke objek wisatanya bayar, iya. kita bayar lagi. Pakai kendaraan lain. Nah, ada iya. yang pakai Yang- kayak Trail. kemudian kayak Jimny, kayak ke Pantai Timah apa yang di Jogja itu kita menggunakan Jimny, fasilitasnya 4 orang satu Ya. dengan tarif 250.000. Jadi Ya. ada tapi ini terserah nanti apa teknisnya gimana. Kalau memang kami berharap kantong parkir itu tidak di dalam objek wisata, Iya, karena luasan objek wisata tuh terbatas. terbatas betul sekali. Iya. Ya, ini kejadian 2024. Jadi kita sempat ditanya oleh kawan-kawan, Pak Kadis di mana membuangnya? Membuangnya ya ke laut aja lagi gitu. Karena masuk dengan laut, keluar ya? nggak bisa, Iya, masuk iya, nggak iya. bisa. Betul. Oke, karena terfokus tadi Pak ya, karena terfokus Karena ke sana. kalau jumlah pengunjung kita total 2023 ini 570.484. Nah,
Kalau 2022 malah 5.709, sekitar 9 ribuan yang memang agak Menurunnya ya. menurun karena mereka fokus jumlah ke Batakan, banyak ke Batakan. Batakan itu datanya 2023 total yang berkunjung ke Batakan itu selama Nataru ya 25.000. Oke, hampir separuh dari jumlah pengunjung objek wisata secara keseluruhan. Kalau Nataru 86 selama Nataru dari tanggal 24 sampai tanggal 1 itu totalnya 86.903. Separohnya 25.000 ini ke Batakan. Kemudian Bukit Timah masuk nominasi ya Pak ya? Nominasi juga 15 ribuan pengunjungnya. Oke. Satu arah. Karena mungkin waktu macet itu. Maka mampirlah ke sana gitu ya. Kemudian juga Taman Permana lumayan 11.000. Oke. Yang lainnya masih kisaran 4.000, 3.000, 2.000. Jadi Pantai Tanjung Dewa juga yang orang untuk berziarah juga lumayan 4.356. Tetap yang paling atas adalah Batakan Baru. Batakan ya. Batakan Baru yang hampir mendominasi separuh dari jumlah pengunjung kita secara keseluruhan ya, yang mengarah ke sana. Kemarin 2022 yang Batakan itu cuman 19.900, sekarang 25. Mereka fokus ke sana. Iya. Karena tahun kemarin Batakan Baru kita masih belum begitu. Kebetulan juga tahun kemarin ada peringatan dari BMKG, ada gelombang pasang Iya. Nah, akhirnya kan juga pengunjung ke objek wisata pantai kan agak berkurang. Oke. Baik, saya ke Pak Ipansah. Pak Ipansah, Kabid Pemasaran, ya, Kabid Pemasaran. Ini tadi disampaikan oleh Pak Kadis. Ini pada tahun ini fokus kepada lebih banyak kepada Batakan Baru. Ini apakah kita memasarkannya nih lebih banyak si Batakan Baru? Yang lainnya itu bagaimana? Terima kasih. Mohon izin Pak Kadis. Sebenarnya kita normatif saja memasarkan itu. Hanya memang arah Batakan Baru ini pengembangannya itu lebih menarik minat kunjungan. Padahal kan Batakan Baru ini si orang baru ya, namanya juga baru. Jadi, gitu. Tapi dia lebih ngetren. Betul. Iya. Mungkin orang banyak penasaran. Ya karena memang makanya tadi segmennya kan milenial. Iya. Karena orang ke Batakan sekarang bukan hanya Sabtu Minggu aja. Sama ke Takisong, objek-objek lain itu tiap hari ada. Mereka lihat sunset. Sebenarnya pemasarannya stabil aja gitu ya. Betul. Oke, iya. Karena memang potensi-potensi di Batakan Baru ini memang cukup menarik begitu ya. Tadi sampaikan oleh Pak Adis sunset, sunrise-nya itu lebih jelas di situ begitu. Ya. Tapi sebenarnya kalau sunset yang pas itu sebenarnya malah Takisong. Takisong, iya. Kalau dibandingkan dengan pantai-pantai lain. Kalau kita pernah lihat langsung malah lebih poros porosnya lurus sampai di tengah gitu. Takisong sebenarnya. Takisong ya. Oke. Ya kan itu tadi Takisong memang ini kami kemarin juga pesanggrahan kami bersurat ke dulu kan yang mengelola kan Yayasan Junjung Bui apapun ya. Iya betul. Itu karena kalau kami masih tidak berani bukan tidak berani karena di dalam kartu inventaris barang tidak terdaftar, kami tidak berani melakukan rehab ataupun karena kan bukan milik aset pemerintah daerah. Iya. Nah itu kan juga menjadi daya tarik juga kalau itu bisa kan bisa orang bisa menginap. Nah kalau untuk camping karena lokasinya agak sempit kan karena cuma 4 hektar. Iya betul. 4 hektar.
abrasinya lagi itu kan sudah dipakai siring, sudah dilakukan penyiringan zaman Pak Bupati terdahulu sebelum. Ya abrasi pantainya tepat untuk Takisung. Oh gitu, iya. Ya memang Takisung tadi kalau pengamatan kita malam tahun baru yang bersama PJ Bupati dengan Forkompinda, yang ke sana tuh orang separuh baya ke atas gitu. Bukan Iya, kita iya, Bang. sangat kurang milenialnya. Iya. Banyak yang bernostalgia di sana ya. Kita tanyakan dari mereka dari Palangka ya Pak Fahmi ya. Kenapa Pak? Saya bilang nggak ke Batakkan. Pengennya sih Pak ke Batakkan tapi karena nggak bisa. Iya, jadi akhirnya kami putar haluan. pilihan lain adalah Ada pilihan Takisung. lain. Iya. Terus kenapa jadi Takisung? Iya. Sejak kami sekolah Pak. Betul. Takisung ini sudah dikenal. Iya. Betul sekali. Iya. Jangankan mereka, saya pribadi SMP itu, SMP saya masih SMP, kalau libur sekolah itu saya campingnya ke Takisung. Iya, memang Takisung ini memang memorial banget gitu ya. Okay. Legend juga, Bu. Legend. Oke, baik Pak. Kita ke suara pendengar. Kayaknya banyak sekali nih Pak suara pendengar kita. Oke, ada rekan Firman di Plehari. Pertanyaannya, amun kawa Pak Ai yang datang tahun baruan itu nah Pak, bisa juga dialihkan jalan ke Jalan Haji Boyasin Hanyar supayanya tahu keindahan kota Plehari. Nah, bisa. Selama ini kan lewat Angsoja. Nah, makasih Firman. Oke, pengalihan jalan nih Pak. Ya. Oke. Pengalihan arus. Ya, pengalihan arus. Oke. Yang kedua adalah rekan Junai di Sungai Riam. Ulun urang awam nah Pak. Bujurlah amun wisata Pantai Batakan yang dahulu tuh ampun provinsi kah? Jadi pinakadada penambahan fasilitas di situ Pak. Makasih. Oke, di Pantai Batakan baru nggih. Pantai Lawas. Yap. Pantai Lawas. Yang ketiga rekan Humaini di Sungai Jelai. Kita banyak kesenian budaya yang bisa ditampilkan pada objek-objek wisata di tanah laut yang juga bisa menambah daya tarik pariwisata. Ya. Seperti di Bali, sangat erat kolaborasinya dengan seni budaya dan objek wisata. Jadi harapannya hal ini juga bisa menjadi hal yang baik untuk kita dalam meningkatkan daya tarik di tanah laut. Oke, ya. Baik. Terima kasih. Iya. Keempat, yang kelima Pak dalam empat. Baru tiga. Oh ya. Pak Huma ini yang ketiga. Oke, oh ya betul. Yang keempat rekan Imran di Panyipatan. Ya, dalam pembangunan hotel bintang di Panyipatan itu tadi sudah Pian sampaikan sekelumit. Bagaimana nanti dengan para pekerjanya Pak? Apakah prioritas nanti para karyawannya dari lokal tanah laut sendiri? Karena ini kan sangat bagus Pak untuk menyerap tenaga kerja kita. Imran di Panyipatan. Tenaga kerja, Panyipatan pegawai. Oke, yang berikutnya adalah rekan Irwan di Plehari. Ya. Sekarang ini ramai nih Pak wisata hutan gunung seperti Tahura. Untuk tanah laut banyak potensi seperti ini Pak. Jadi alangkah baiknya bisa fasilitas dan akses jalan di atasnya bisa dibangun. Maaf sekedar saran aja. Iya, oke. Ya, 5 Pak. Oke, sekarang kita tanggapi satu persatu. Makasih untuk Pendunaidi ya. Yang satu tadi pertama tadi Pak Firman Pak. Pak Firman ya. Okay. Terima kasih Pak Firman. Nanti ini kita sampaikan, kami ya kebetulan ada forum lalu lintas yang difasilitasi oleh Dinas Perhubungan. Itu anggotanya Polres, Dinas Teknis Dispar, kemudian PUPR, dinas lainnya. Kami sampaikan Pak saran, memang kita mencari-cari juga ya Pak ya, alternatif. Iya, alternatif. Apakah nanti juga harus kita tambah lagi, mungkin kami koordinasi dengan Dishub, rambu-rambu petunjuknya. Oke. Ya kan? Baik. Ini jadi masukan ya. Jadi masukan Pak Firman. Destinasi nanti mungkin dalam diskusi FGD dengan
biasanya kita biasanya 3 bulan sekali ada forum rapat itu. koordinasi. Iya, dengan forum lalu lintas. Iya, iya. Yang anggotanya Polri, Polres, TNI, instansi lainnya. Jadi ini masukan. Terima kasih Pak Firman. Oke. Kemudian Pak Junaidi. Sungai Riam tentang Batakan Lama, Pak. Nah ya, makanya kalau Batakan Lama itu punya BKSDA. Jadi BKSDA ini bukan pemerintah provinsi juga bukan, tapi mereka adalah badan BKSDA, Badan Konservasi Sumber Daya Alam. Oke. Punya Kementerian Kehutanan. Jadi nanti kita sampaikan ke mereka. Biasanya mereka ada koordinasi dengan kita lewat lewat KPH yang ada di Tanah Laut. Kalau nanti kita sampaikan apa yang untuk penambahan fasilitas. Iya. Ini tidak bisa diambil alih oleh daerah gitu, Pak? Tidak bisa. Karena TWA, betul. Taman ini Taman Cuaka apalah, TWA. Itu bukan tidak bisa dikelola pemerintah, tapi kita memang aturannya itu harus dikelola oleh pusat ya. Pusat kita diberikan izin untuk mengelola, cuman ya mungkin prosesnya agak panjang. Harus izin ke Menteri Kehutanan. Kita pernah waktu 2009, waktu itu kita diberikan untuk mengelola, pemerintah daerah bisa mengelola kawasan Cuaka Marga, apalah istilahnya itu, musul itu tercatat di UNESCO masalahnya. Oh iya. Makanya tidak boleh kawasan tersebut tidak boleh dimiliki masyarakat, tapi dimanfaatkan boleh. Tidak boleh disertifikati, termasuk keramat juga dunia. Iya. Iya, jadi pemerintah kita juga, pemerintah daerah dilematis juga Pak ya. Dilematis karena kita di tidak sisi lain mungkin, kan dituntut untuk kalau kita penambahan menambah fasilitas di sana. Iya, itu bertentangan dengan aturan. Akan bertentangan aturan dan bisa masuk ke ranah hukum karena iya, makanya itu lahan bukan lahan milik pemerintah daerah. Betul. Artinya kita kayak mandak barang di rumah orang gitu. Iya, agak-agak sulit. Ya, jadi ini perlu kami sampaikan ke BKSDA-nya. Kemudian kalau Pak Seni Budaya memang Kupah Humaini, kita ingin Pak, kita sudah ingatkan dengan Pak Kabid Kebudayaan kebetulan kebudayaan yang binanya kan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Iya. Kalau dulu satu ya Pak? Iya, dulu satu. Tapi perlu kita di etnis di Tanah Laut itu kalau tidak 11, 9 rasanya ada. Betul. Dan kalau yang sampaikan budaya Bali, saya pernah hadir di Ogoh-ogoh, kemudian ada Ngaben pernah kemarin. Kemudian ada yang sakral yang itu ada, saya lupa nama kegiatannya, dan itu kami bilang ini bisa dipromosikan, tidak perlu datang ke Bali. Iya. Kita punya Bali dan mereka juga adat istiadat mereka masih dipertahankan oleh kita. Iya. Yang dikehendaki oleh Pak Humaini ini Pak, seni budaya ini ditampilkan di objek wisata. Artinya pada saat-saat momentum liburan Natal, Tahun Baru. Dan nanti tergantung kita kolaborasi dengan Dinas Pendidikan. Punya panggung gitu ya. Dinas Pendidikan, mereka punya agenda nggak? Kalau bisa ada agenda, bisa kita tampilkan di objek wisata, dan itu kita berharap nanti kawan-kawan di bidang pemasaran ada kalender of event.
Jadi per bulan itu sudah ada itu. Ini misalnya pas pas misalnya kayak nyepi di Bali, di situ di kampung Bali itu di Tajau itu mereka ada menampilkan ogoh-ogoh sebelum nyepi itu yang berputar di kampung mereka. Tidak kalah seperti Bali karena mereka memang orang istiadat. Aslinya memang seaslinya gitu ya, seaslinya. Karena kami sendiri yang hadir bisa menyaksikan, wah ini kita punya kemudian di X-Trans itu punya kuda lumping yang itu kalau tidak salah difestivalkan rasanya. Dan sekarang malah tergantung pihak kecamatan karena ada dana hibah 1 miliar yang bisa digunakan untuk olahraga, kesenian, seni budaya, keagamaan. Nah, dari itu kita bisa turut serta mempromosikan, misalnya mereka menampilkan budaya apa. Betul. Kita promosikan, kita perlu dalam bahasa Banjar kita kerubuti lah gitu. Iya. Dan nanti pemenangnya kan bisa kita dalam artian untuk menampilkan, tidak perlu harus ke objek wisata. Iya. Oh iya. Ya kan? Oke. Dan Baik. kemudian Pak Imran. Nah, di Pajipatan. untuk Hotel Sunset ini sudah berdiri, sudah lama berdiri. Jadi kita berharap kemarin dengan PTSP kalau kawan-kawan yang ada investasi di sektor wisata, pariwisata, mohon tenaga kerjanya juga melibatkan warga setempat. Iya, orang-orang lokal ya. Karena sama seperti sepanjang memenuhi persyaratan ya Pak ya. Tidak memaksakan harus ternyata pendidikannya tidak yang bisa. Nah, itu dia, iya. Selama ini tapi kan tetap diprioritaskan orang lokal dulu ya, orang lokal dulu. Oke. Kita jujur aja Bu ya. Homestay masyarakat di Batakan Baru itu sekitar mungkin 500 orangan itu yang bekerja di sektor itu. Baik itu warga sendiri Batakan, dari Tanjung Dewa, atau Batakan Lama, atau daerah lain. Nah, kami makanya sangat berharap baik pemerintah desa, pihak kecamatan, masyarakat sekitar objek wisata tolong jaga objek wisata kita. Jangan membuat orang jerah. Iya, betul. Mereka tamu yang harus kita berikan pelayanan. Betul. Jangan jangan seperti yang terdahulu. Setelah datang sekali kayak kapok gitu ya Pak ya? Dipalak. Iya. Padahal masyarakat di sekitar itu sangat tergantung dengan kunjungan. Kita contoh saja dengan Bali. Kondisi masyarakat ya. Bali dengan terjadinya bom Bali kemarin. Ruginya berapa? Kita nggak usah ngambil Bali. Kalau ini saja satu objek wisata terjadi seperti itu, yang rugi siapa? Iya. Masyarakat. Iya. Kita aja dengan jumlah pengunjung 570 ini, 570.484 kali 100.000 perak saja. Mereka belanja ya? Iya. Berapa perputaran? Sekitar 58 miliar perputaran duit di masyarakat. Betul. Wisata tuh hanya pintu awal. Menyediakan lahan ya Pak ya? Enggak, pintu masuk aja. Rumah makan. Warung, homestay. Nah, dengan perputaran itu minimal kita 100.000 aja. Belum yang lebih ya? Saya nggak yakin 100.000, bisa lebih. Apalagi kalau ibu-ibu Pak. Beli hadiah, beli oleh-oleh. Iya, betul. Iya. Makanya tolong warga kita yang berada di sekitar jaga objek wisata kita. Yang rugi bukan pemerintah daerah, ada rugi. Masyarakat kita yang rugi.
Kita tidak ingin seperti ada objek wisata yang di tanah laut yang sampai sekarang mati suri. Betul sekali. Karena terjadi itu. Iya. Kemudian Pak Irwan di Plehari tentang fasilitas ke objek wisata gunung. Nah, ya memang tadi kita punya objek wisata gunung yang memang setiap di Tirta aja Gunung Pria. Itu dikelola oleh kelompok hutan, itu masih punya kawasan hutan. Kemudian juga Gunung Birah. Oh ya. Gunung Birah itu punya masih. Jadi sama kita akses jalan yang menjadi persoalan ya Pak ya. Menjadi masalah karena asetnya aset desa. Bukan desa, mungkin kalau hutan lindung. Termasuk juga Bajuin, Bajuin itu banyak kita punya apa kemarin Bu, kita explore kemarin Bu. Liang apa dalam artian apa gua banyak di sana. Tapi karena akses jalannya ini jadi hutan lindung, jadi kita akses jalannya ya apa adanya aja. Dan kita berharap pihak yang memangku kepentingan seperti hutan lindung yang dalam artian dari kehutanan dapat melakukan apa? Iya, karena di salah satunya kan pertama bisa melestarikan alam, kemudian juga bagi masyarakat di sekitar kan ada pendapatan. Betul. Mungkin terinspirasi dengan Tahura yang lagi ramai ini Pak ya. Betul. Karena lagi ramai itu. Tahura kan memang masuk akses yang dikembangkan oleh provinsi, masuk Geopark Meratus. Kita juga masuk, cuman mungkin belum tersentuh. Iya. Kita masuk bertahap ya Pak ya. Mereka fokus ke Kiram dulu. Oh iya betul. Kita masuk di Riamadu kan masuk Geopark, masuk kawasan Geopark Meratus termasuk Pulau Datu. Kita tanah laut punya 2 yang masuk ke karena fokus ke mereka di sana dulu, mungkin tahap berikutnya akan menyasar ke tempat kita gitu ya. Jadi sabar saja Pak Irwan ya. Insya Allah pada masa-masa yang akan datang. Saya ke Pak Rojani Fitri Pak tentang ekonomi kreatif tadi disampaikan oleh Pak Kadis. Dengan banyaknya kunjungan wisata pada tahun ini ya, tentu berimbas dengan ekonomi kreatif masyarakat. Ini bagaimana Pak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau bidang kami pengembangan sumber daya manusia dan ekonomi kreatifnya tidak terlepas dengan saat ini kita kelembagaannya. Ya, pertama kelembagaannya kita di tahun 2023 tadi mungkin 2024 kita mengeluarkan SK juga dan penataan para pelaku usaha yang ada di objek wisata khususnya di Pantai Batakan dan ini terkait dengan fasilitas. Nah, pemerintah itu kan fasilitas untuk destinasi itu tidak terlepas dengan ada kelebihan dan kekurangan. Artinya kekurangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah baik itu anggaran atau bentuk fisik bangunannya itu bisa diswadaya dari masyarakat untuk bisa mendirikan fasilitas. Contohnya seperti Bapak sebutkan tadi Pak Kadis yang homestay atau rumah penginapan sederhana itu kan dimiliki mereka. Habis itu permainan kayak ATP ada permainan banana boat itu kan punya mereka. Nah, habis itu warung juga. Nah, itu kita dari sumber daya kita akan menggali lagi dan kita membentuk kelompok untuk agar pengembangan ke depannya agar kita mudahkan dan itu pengaruhnya dengan adanya destinasi merupakan salah satu daya tarik juga untuk berkunjung. Jadi pengunjung bukan menikmati keindahan alam atau pantainya, juga mereka bisa menikmati dengan adanya untuk nginap tadi kan hotel. Ada fasilitas lain itu yang kami harapkan. Jadi partisipasi masyarakat dalam hubungan dengan ekonomi kreatifnya, masyarakat itu sangat besar partisipasinya dan mereka sangat merasakan, dan walaupun dari pemerintah daerah belum semuanya bisa teratasi masalah untuk pembangunannya.
Mungkin itu, Bu. Oke, mungkin ini juga sekaligus Pak Rojani Fitri. Ada pertanyaan nih dari Udin Sedunia. Di Udin Sedunia tentang adakah rencana membangun tempat pusat oleh-oleh khas lokal Pantai Batakan yang sehingga jadi tertata Pak berjualan iwak karing di pantai itu dan berjualan yang lainnya. Oke, insya Allah. Kita Pak Kadis sudah membentuk kelompoknya nih. Alhamdulillah nih mau kita keluarkan. Itu ada kemarin yang terdata kita Pak Kadis ada 8 kelompok, 8 orang yang udah iwak karing. Untuk mungkin kedepannya mungkin kemarin ada wacana untuk display mungkin kalau untuk iwak karing itu mungkin nanti kita bisa dengan destinasi penataannya ke depannya yang ada hubungannya dengan anggaran kan untuk pemerintah daerah, mungkin itu harus kita rencanakan baik. Tapi ke depannya juga kita untuk menunjang ekonomi kreatifnya kita harus ada bangunan untuk display untuk tempat lah, sebuah wadah untuk memfasilitasi gitu ekonomi kreatif itu yang paling tidak memajang lah begitu ya. Iya betul, insyaallah. Sampel-sampelnya gitu ya, oleh-oleh khas kita gitu. Ada wacana kemarin kita. Oke, iya. Ke depan ada wacana memang Pak Udin Sedunia. Kita tambahkan. Jadi memang kita sangat berharap ada produk unggulan masing-masing dari objek wisata itu. Kayak Batakan baru. Iya. Karena jadi fokus orang kan banyak tujuannya ke sana. Perlu juga cenderamata oleh-oleh khas. Kita sudah koordinasi dengan bidang di Nakerin itu perindustrian, perlu packing, mereka dilatih lagi untuk packing, tidak asal-asalan. Betul. Karena ini juga salah satu daya tarik ya Pak ya. Iya. Karena kita tidak ingin seperti terasi, acan lah. Bahan bakunya diambil dari daerah kita, di packing di Sidoarjo, dikeluarkan dengan merek Sidoarjo. Padahal bahan bakunya asalnya dari kita, di packing kecil-kecil yang malah yang membeli orang kita sendiri. Nah, kita menginginkan kayak ikan kering. Bukan saja hanya dipajang 1 ekor atau bahkan paling dibungkus plastik biasa. Dalam artian perlu ada yang kemasan yang setengah kilo, yang seon, 2 on, seperempat. Gitu, karena kan pengunjung kita tuh beda-beda, bervariasi. Ada yang mampunya belinya setengah kilo, atau misalnya Anda mencapai aja karena yang di sini lagi, yang di sini lagi gitu. Jadi makanya perlu packing yang packingan, ada packing. Kita kemarin sudah dengan Bu Maya, saya bilang tolong warga yang punya home industri untuk ikan kering, kerupuk, udang papai atau ikan asin lainnya, itu jangan ada kemasan yang selain kemasan memang kan kadang-kadang kan mereka terkendala dengan modal. Sekarang kan modal bisa difasilitasi oleh BPN. Iya, sudah banyak sebenarnya sumber permodalan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, itu kemudian juga packingnya mungkin dilatih lah untuk oleh Nakerin. Jadi tidak-tidaknya jangan betilanjangan bergantungan. Akhirnya kan orang tidak tertarik karena pertama mungkin risiko, higienis ya. Higienisnya mungkin kan dikerubuni lalat. Banyak orang yang mencapai tangan tertentu ya. Betul. Apalagi kan sekarang COVID sudah berakhir, tapi ternyata masih ada. Oke. Masih ada ternyata Pak di suara pendengar kita. Ada Dewi di Atilam. Ada Dewi di Atilam. Pertanyaannya adalah kita nih perlu juga Pak jasa tour guide kepada objek wisata kita. Jadi bisa menceritakan sejarah. Jadi kada berwisata aja, tapi tahu juga tentang story tanah laut. Pak. Memang kita harapkan ada sementara mungkin ada ya. 2024 ada lagi. Nah, 2024 ada karena selama ini sebenarnya kita punya nggak Pak? Ada. Pak siapa itu?
Cuman kadang-kadang Cuma mereka terbatas kan ya? terbatas. Mereka juga kan kadang-kadang kan diminta oleh dari, misalnya ada rombongan dari mana gitu, dari provinsi yang mereka pakai travel di sana. Oke. Kemudian tour guide-nya diminta dari kita lokal. Iya. Pak siapa tuh yang Oke. Pak Hayat. Hmm. Sering Pak Hayat itu yang diminta oleh mereka, oleh asosiasi mereka punya ada travel di Banjarmasin. Nah, memang kita harus bukan hanya Hayat itu aja, perlu ada yang lain. Karena jujur saja kita bisa banyak, seperti Batakan itu ada historisnya. Kemudian kayak Takisung ada historisnya. Pulau Datu ya Pak Pulau ya. Datu. Kemudian air terjun. Apa sih sebenarnya ceritanya Takisung itu Iya. begitu ya? Kenapa jadi dinamai Karena Takisung? Saya kecil dulu ya, saya bilang saya kecil. Saya entah dibohongin atau apa. Tangkisung. Iya. Nyebutnya Tangkisung. Iya, betul. Katanya Asong kelahi Tangkisung. Nggak tahu ya apa benar apa ya. Nah, ini yang perlu diluruskan ya Pak Iya, ya. makanya Sejarahnya sebenarnya itu seperti apa begitu ya. karena kayak Batakan itu kita tahu bahwa itu ada dulu di situ ada pendaratan tentara Jepang, Belanda. Kemudian juga kayak Tabunio, ada situs di sana. Benteng. Oke. Kemudian kayak Bajuin itu ada pabrik baja peninggalan Jepang, ada gua Jepangnya. Nah, mungkin mereka juga perlu historisnya ini perlu di. Untuk penulisan ini, apakah ini bidang pemasaran Pak Ipan? Selama ini kita punya nggak beberapa, mungkin dari sejumlah objek wisata kita tadi? Kita punya nggak misalnya ada historis dari objek-objek wisata kita? Belum ada, oke. Jadi ini merupakan PR kita ke depan ya. Mohon maaf, kebetulan kemarin ada beberapa kegiatan pelatihan tour guide kan mulai dari 2022 kemarin, 2022 ada, kami sudah menggali juga itu. Yang 2024 insya Allah ada janji juga, tapi melibatkan para pelaku usaha Pok Darwisnya. Nah, dari situ mungkin kemarin kita sudah menerapkan juga di kegiatan gesit wisata yang untuk anak-anak. Untuk anak-anak kemarin kita memperkenalkan sejarah-sejarah Batakan, Takisung. Jadi muatan lokal jadinya. Iya. Jadi kita kerjasama dengan Sompat, kemudian Sanawiyah, kemudian MP2, kemudian Daku. Jadi kita ada program gesit itu mengenalkan sejak dini objek-objek wisata di Tanah Laut. Jangan kita warga Tanah Laut tidak tahu malah objek kada tahu sendiri. Sejarahnya, iya. Tahunya Tangkisung. Enggak, jangan tahunya objek wisatanya Duta Mall, Cimol, tujuannya. Iya. Tahunya bisa juga tahu di nama apa, tapi tidak tahu sejarahnya begitu ya. Nah ini juga mengandung. Iya, oke. Lalu tadi sesuai dengan pertanyaannya rekan Dewi tadi, tour guide kita dari 2022 yang sudah dilatih, ini sudah berfungsi sampai saat ini berapa persen Pak Fitri? Kemarin kita cuma lokal aja, kalau Batakan aja, tapi secara maksimal belum bisa. Karena mereka masih kan orang pikiran kan ada penghasilan, ada pemasukan, harapan kita mereka masih belum bisa bertahan dalam artian membantu, tapi mereka tetap membantu semaksimal mungkin. Pada pengunjung kita juga ada hubungannya dengan pengunjung itu kan perlu tamu, perlu dilayani, paling kada itu yang kita harapkan saat ini tanpa ada biaya. Maksudnya harus khusus kan, kalau yang selama ini kan ada kerjasama kata Bapak tadi kan, memang harus ada terkait dengan tur atau tempat organisasi atau lembaga usaha tur yang ada di Banjarmasin atau di Jawa, itu harus ada connect dengan iya. Itu yang Mungkin ke depan kita bisa membuat
lembaga tour guide tour sendiri, atau mungkin kita nanti ambil dari Pokdarwis kita begitu ya. Kita memang berharap dari Pokdarwis itu jangan hanya action nama aja gitu. Jadi mereka juga punya keterampilan untuk paling tidak menguasai wilayah ya, sejarahnya, luasnya, potensinya gitu ya. Jangan justru kadang-kadang hanya nama aja. Kita berharap memang kita untuk Pokdarwis tahun ini ya Pak Fahmi, kita akan bekali lagi ada kegiatan untuk menambah wawasan mereka. Karena kita juga dari provinsi kemarin ya Pak Anu ya, di hotel Sinar untuk cuman yang hadir. Nah ini kadang-kadang banyak pengelola objek wisata yang di luar pemerintah daerah malah tidak mengirimkan wakilnya. Kita berharap mereka lah yang objek-objek wisata yang di luar pemerintah daerah ini bisa berpartisipasi. Sangat padahal program dan kegiatan seperti itu langka di ini. Kalau kita dengan swasta bayar lagi. Betul, pemerintah gratis ya Pak. Gratis. Itu kerjasama yang ampunnya lah. Kalau bisa tuh hadir atau yang punya yang mengelola ya. Pelaku wisatanya. Biasanya kalau yang hadir juga lain yang menghadiri. Yang menghadiri kadang-kadang hanya petugas. Lawan kami juga Pak, mungkin ada mengimbau juga karena kita di bidang SDM ini kan ada hubungannya dengan pengelola penginapan yang ada di tanah laut, permainan. Harapan kami itu masing-masing hotel itu harus menyantumkan perizinan di dinding. Maksudnya tuh jangan kalau kami datang di sana nanti mohon maaf ini dibawa bos di hari, jadi kami surat-suratnya nggak ada di sini. Karena apa yang kita tahu saat ini petugas yang padahal itu adalah salah satu hal yang dapat meyakinkan orang. Selain itu juga kami berharap yang rumah makan atau restoran atau warung itu tolong harganya jangan apa ditampah ya, apa dipantaskan lah gitu ya. Soalnya dipantaskan ya Pak ya. Ya jangan nanti karena warung pas atau rumah makan pas, kasihan. Karena sekarang kita punya medsos itu cepat. Betul. Berita tidak baik. Akhirnya kan kada laku. Mengenai ya artinya harga ternyata tidak pantas gitu ya. Misalnya kopi 50.000 gimana? Duduknya lawas di sini. Ternyata bayar duduknya yang lawas ya. Itu ya aturannya kau beli mah orang ya kan. Nah dihitungnya tadi 10.000 aja harga kopi, tapi karena kelawasan kalau beli mah dikaliakan aja lo 5 ikung, nah lalu 50. Iya, kita berharap memang adanya partisipasi juga dari masyarakat untuk objek-objek wisata kita agar dari segala aspek ini dapat mendukung. Yang warung di sekitar objek wisata atau rumah makan di sekitar objek wisata itu tadilah. Tolong ada tabel harga. Jadi pasti ya Pak ya, orang bisa lihat gitu ya. Bisa lihat. Bila kelarangan terjadi ke situ. Nah, iya betul. Ditinggalkan pengunjung. Iya, nih yang agak terjebaknya kita sudah makan gitu ya, ternyata hendak bayar. Masakannya larang bener aja. Beindah ada kawal lagi sudah dalam parut. Iya. Kalau kita lihat tabelnya kan jelas ya. Sekali betul. Kan bisa dihitung ya gara-garanya. Iya, sama-sama hitung. Oke, baik para pendengar, memang kita kalau berbicara soal pariwisata nih banyak sekali aspek-aspek yang terkait di sana. Iya. Ya. Dan ini memang melibatkan bukan hanya dinas pariwisata tentunya, tapi SKPD terkait, lembaga dan seluruh pihak bahkan masyarakat secara luas ya ikut terlibat di dalamnya. Dan kita yakin dinas pariwisata Kabupaten Tanah Laut akan terus melakukan perbaikan, akan selalu meningkatkan pelayanan dan fasilitas di objek-objek wisata kita, namun tetap bertahap sesuai dengan anggaran yang sudah ditentukan. Baik Pak. Karena waktu kebersamaan kita sudah berada di penghujung, tapi saya tetap masih ingin ada closing dari Pak Rafiki. Silahkan. Ya, terima kasih Bu Ibu.
Jadi ini kebetulan saya sangat pertama tadi kembali lagi saya mengucapkan terima kasih instansi terkait yang dalam rangka pengamanan Nataru. Kemudian juga bukan Nataru saja, hari-hari libur atau hari-hari biasa lain, karena daerah kita menjadi daerah tujuan untuk lokal, Kalsel, Kalteng, Kaltim sementara, belum nasional. Jadi kami sangat berterima kasih semua instansi telah bersinergi. Kemudian juga penambahan fasilitas karena perlu kami dukungan dari instansi lain juga, baik dari PU, kemudian dari Dinas Perhubungan, kemudian Nakerin lewat Home Indo UMKM-nya dengan Dinas Perdagangan, kemudian juga lampu penerangan umum mungkin DPR KPLH. Tidak kalah pentingnya juga pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan warga sekitar. Tolong kami berpesan, jaga objek-objek wisata. Mereka tamu, layani mereka dengan baik. Jangan mereka buat jera atau kapok. Warga kita yang akan rugi. Iya. Itu aja yang. Oke. Baik, mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang kita terus akan meningkatkan ya Pak pelayanan-pelayanan kita di objek-objek wisata, dan mudah-mudahan juga dari tahun ke tahun juga masyarakat kita akan semakin cerdas, semakin dapat memberikan dukungan terhadap pelayanan kita di objek-objek wisata tentunya. Terima kasih sekali lagi Pak atas kebersamaannya, Pak Rafiki, Pak Ipansah, Pak Fahmi, dan Pak Rojani. Ya, terima kasih. Saudara pendengar